Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Madani Fitri. Saya merupakan mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar bimbingan dan konseling, yaitu prinsip-prinsip, asas-asas, serta landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu prinsip-prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, dalam menjalankan pelayanan bimbingan dan konseling, seorang guru BK harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu. Nah, prinsip-prinsip ini yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai seorang konselor. Artinya, apabila dalam pelayanan bimbingan dan konseling seorang guru BK atau konselor tidak memperhatikan prinsip-prinsip tersebut, maka itu bukan merupakan bimbingan dan konseling yang sebenarnya. Baik berkenaan dengan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling, Arifin dan Eti Kartikawati menjabarkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam 4 bagian. Yang pertama, yaitu prinsip-prinsip secara umum, kemudian prinsip-prinsip yang berkenaan dengan siswa atau konseli, lalu yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan pembimbing, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip secara umum. Bimbingan harus dipusatkan kepada konseli yang sedang dibimbing. Antara dua individu tidak ada yang sama. Artinya, antara dua individu tidak akan memiliki karakteristik yang sama. Misalkan ketika dua orang individu memiliki masalah yang sama, tetapi dapat dipastikan bahwa faktor penyebab masalah tersebut itu akan berbeda. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, maka seorang konselor harus benar-benar menggali informasi ataupun masalah dari konseli yang sedang dibimbing, bukan berdasarkan masalah-masalah dari konseli yang sebelumnya. Poin yang kedua yaitu pemberian bimbingan diarahkan kepada memberikan bantuan kepada konseli untuk mengarahkan dirinya serta menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu pemberian bimbingan dan konseling harus berdasarkan pada kebutuhan siswa. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa antara individu yang satu dengan individu yang lainnya itu pasti memiliki perbedaan. Artinya, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, seorang guru BK atau seorang konselor itu harus menyelaraskan kebutuhan siswanya sehingga memberikan metode bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dari konseli tersebut. Poin yang keempat yaitu bimbingan dan konseling berkenaan dengan tingkah laku dari konseli. Artinya, pelaksanaan bimbingan dan konseling itu ditujukan untuk mengubah perilaku dari konseli menuju ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh konseli, sehingga dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling dapat merumuskan metode-metode yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konseli. Kemudian, poin selanjutnya yaitu pelaksanaan bimbingan dan konseling harus fleksibel. Artinya, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Poin ketujuh yaitu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kondisi maupun sistem pendidikan yang berlaku pada sekolah atau madrasah tersebut. Yang selanjutnya, pelaksanaan bimbingan dan konseling harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar memiliki basic dalam bimbingan dan konseling. Misalkan untuk guru BK-nya itu harus memiliki basic S1 di bidang bimbingan dan konseling atau misalkan psikologi. Kemudian yang terakhir pada prinsip-prinsip umum ini yaitu untuk mengetahui keberhasilan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling, maka program-program yang telah dilakukan itu harus dievaluasi secara terus-menerus serta berkala. Baiklah, itulah saja penjelasan mengenai prinsip-prinsip umum. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan konseli atau siswa yang dibimbing. Poin yang pertama yaitu pemberian layanan bimbingan dan konseling harus diberikan kepada seluruh siswa tanpa terkecuali. Yang kedua, harus ada kriteria yang mengatur prioritas pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. 3. Pemberian bimbingan dan konseling harus dipusatkan kepada siswa. Yang keempat, yaitu pemberian bimbingan dan konseling harus berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan siswa.
Yang kelima, yaitu keputusan akhir dari pelaksanaan bimbingan dan konseling harus ditentukan oleh individu tersebut atau konseli yang sedang dibimbing. Dan yang terakhir, yaitu siswa atau konseli yang sedang dibimbing harus berangsur-angsur memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Prinsip yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan pembimbing atau konselor. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, seorang konselor harus melaksanakannya itu berdasarkan dengan kemampuan masing-masing tanpa melebih-lebihkan. Kemudian yang kedua, yaitu petugas bimbingan dan konseling harus dipilih berdasarkan kualifikasi dari pendidikan, kemudian pengalaman dan pengetahuan dari konselor tersebut. Poin ketiga, yaitu karena tuntutan profesi, maka seorang konselor atau guru BK harus terus-menerus mengembangkan kemampuan yang dimilikinya melalui berbagai pelatihan. Dan yang keempat, yaitu guru bimbingan dan konseling atau konselor harus selalu mempergunakan informasi yang tersedia tentang siswa ataupun konseli yang dibimbing beserta dengan lingkungannya sehingga dapat merumuskan metode-metode yang sesuai dengan keadaan dari siswa tersebut. Yang kelima, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, seorang konselor itu harus tetap memperhatikan kerahasiaan dari informasi yang telah disampaikan oleh konselinya. Dan yang keenam atau yang terakhir, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, konselor harus menggunakan berbagai metode dan teknik dalam pelayanannya. Baik, untuk prinsip yang terakhir atau prinsip yang keempat, yaitu prinsip-prinsip khusus yang berkaitan dengan organisasi dan administrasi. Poin pertama, pelaksanaan bimbingan dan konseling harus dilakukan secara sistematis dan terus-menerus. Yang kedua, bagi setiap konseli atau klien dari bimbingan dan konseling harus memiliki kartu pribadi bagi setiap siswanya. Poin ketiga, yaitu program bimbingan dan konseling harus disusun berdasarkan dengan kebutuhan dari sekolah ataupun madrasah yang bersangkutan. Dan yang keempat, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, para petugas bimbingan dan konseling harus diberikan waktu sehingga semua petugas itu memiliki waktu tersendiri untuk memberikan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Selanjutnya, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, seorang guru BK itu harus bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah siswanya. Dan yang terakhir, yaitu kepala sekolah ataupun kepala madrasah merupakan penanggung jawab utama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Baik, memasuki subbab yang berikutnya, yaitu asas-asas pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, seorang konselor harus mengikuti kaidah-kaidah atau asas-asas tertentu. Dengan mengikuti asas-asas tersebut, maka diharapkan dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu, dengan mengikuti asas-asas tersebut, maka diharapkan pelayanan yang diberikan itu terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin saja terjadi. Oke, Slameto membagi asas-asas tersebut menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu asas-asas yang berkaitan dengan individu atau konseli yang dibimbing, dan yang kedua yaitu asas-asas yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling atau pekerjaan konseling. Yang pertama yaitu asas-asas yang berkaitan dengan individu. Poin yang pertama yaitu tiap-tiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus menyesuaikan program-program yang diberikan dengan kebutuhan yang ada pada siswa tersebut. Poin kedua, ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya, sehingga metode yang digunakan oleh seorang konselor juga harus berbeda pada setiap siswa. Poin yang ketiga yaitu setiap individu ingin menjadi dirinya sendiri. Oleh karena itu, bimbingan dan konseling harus mendorong siswa untuk berkembang sesuai dengan passion atau kemauan dari siswa tersebut yang sesuai dengan dirinya. Yang keempat, yaitu tiap-tiap individu memiliki dorongan untuk mencapai kematangan. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling haruslah bertujuan untuk mendorong siswa mencapai kematangan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. Nah, yang terakhir, dari asas-asas yang berkaitan dengan konseling, yaitu setiap siswa memiliki masalah dan memiliki dorongan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, seorang guru BK tidak bisa menentukan tujuan akhir dari konseling ini atau keputusan akhir dari proses konseling, tetapi yang memegang peranan terpenting dalam penyelesaian masalah tersebut adalah diri siswa itu sendiri.
Baik, masuk pada asas yang kedua, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan praktik dan pekerjaan bimbingan. Nah, asas-asas tersebut terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Bimbingan dan konseling harus tetap menjaga segala informasi yang telah disampaikan maupun yang telah ditemukan terkait dengan siswa yang sedang dibimbing. Yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, pada asas ini diharapkan adanya kesukarelaan dari pihak pembimbing atau konselor, juga dari pihak klien atau siswa. Nah, dari pihak klien atau siswa tersebut diharapkan siswa tersebut menyampaikan masalahnya secara sukarela, tidak ragu-ragu, serta menyampaikan segala fakta yang ada terkait dengan masalah yang sedang dihadapi. Sebaliknya, konselor juga harus memiliki kesukarelaan dalam memberikan bantuan kepada siswanya. Dengan kata lain, dalam menjalankan proses bimbingan dan konseling, seorang guru BK itu harus memiliki keikhlasan untuk membantu siswa. Yang ketiga yaitu asas keterbukaan. Nah, pada asas ini juga diharapkan adanya partisipasi dari kedua belah pihak, di mana konseli diharapkan untuk terbuka terkait dengan segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga konselor dapat memahami masalah dari siswa tersebut. Nah, pada pihak konselor atau seorang guru BK juga harus terbuka ketika siswanya itu bertanya terkait masalah-masalah yang sedang dihadapi. Seorang konselor tidak bisa menyembunyikan masalah tersebut dari klien yang sedang dibimbing. Selanjutnya, asas kekinian. Artinya, dalam memberikan bantuan, guru BK harus berorientasi pada masalah yang terjadi kepada siswa tersebut, bukan masalah yang mungkin terjadi di masa depan atau masalah yang telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya adalah asas kemandirian. Pada asas ini diharapkan setelah memperoleh bimbingan dan konseling, maka konseli itu dapat mandiri dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ditemukan dalam hidupnya. Konseli ini tidak lagi ketergantungan pada orang lain, apalagi kepada konselornya. Dan yang selanjutnya yaitu asas kegiatan. Nah, setelah melaksanakan bimbingan dan konseling juga mendapatkan saran-saran dari guru BK-nya, maka saran-saran tersebut tidak akan berarti apabila konseli tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Artinya, saran tersebut artinya menjadi sebuah omong kosong apabila tidak direalisasikan oleh konseli. Asas yang berikutnya yaitu asas alih tangan. Nah, konselor kan juga merupakan manusia yang memiliki kelemahan serta keterbatasan dalam kemampuan. Jadi ketika konselor tersebut tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah konselinya, maka konselor dapat menyerahkan konseli tersebut pada pihak-pihak yang mungkin dianggap lebih mampu untuk menyelesaikan masalah konseli. Baik, untuk asas-asas yang berikutnya meliputi asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keahlian, dan asas tuturi handayani. Subbab yang terakhir yaitu landasan-landasan pelaksanaan, bimbingan, dan konseling. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Filosofis diartikan sebagai suatu kecintaan atas kebijaksanaan. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling ini diharapkan merupakan suatu kegiatan maupun suatu tindakan yang semuanya itu berlandaskan pada suatu kebijaksanaan. Nah, pemikiran filsafat berguna bagi konselor yaitu untuk memahami posisi siswa sehingga memberikan metode-metode yang sesuai dengan keadaan dari siswa tersebut. Yang kedua yaitu landasan religius. Nah, landasan religius dalam bimbingan dan konseling artinya menetapkan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemuliaan dan kemanusiaan. Hal tersebut menjadi fokus netral dari bimbingan dan konseling. Nah, klien dengan segenap kemuliaan dan kemanusiaannya juga harus diperlakukan dengan metode dan dalam cara yang penuh dengan kemuliaan dan kemanusiaan pula. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Pelaksanaan bimbingan dan konseling syarat akan muatan-muatan psikologis. Psikologis berkaitan dengan perilaku individu. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengubah perilaku individu sebagai sasaran dari pelaksanaan konseling. Nah, yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan makhluk yang selalu membutuhkan orang lain dan tidak bisa untuk hidup sendiri. Dalam hal ini, siswa membutuhkan guru BK atau seorang konselor untuk menyelesaikan masalahnya karena masih terlalu muda untuk menentukan tujuan hidupnya sendiri.
Yang terakhir yaitu landasan pedagogis. Landasan pedagogis dalam bimbingan dan konseling meliputi 3 hal. Yang pertama, pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan manusia dan bimbingan merupakan salah satu dari proses pendidikan tersebut. Yang kedua, yaitu pendidikan sebagai inti dari proses layanan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, yaitu pendidikan lebih lanjut menjadi tujuan inti atau tujuan utama dari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai prinsip, asas, serta landasan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Terima kasih atas perhatiannya dan see you next time.